Salam, selamat malam. Berjumpa lagi dalam ibadah streaming bagi jemaat yang kami kasih dimanapun berada, baik di kota Denpasar, yang ada di Pasuruan, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, yang ada di Magetan, yang ada di kota Sragen, kota Solo, Karanganyar, Kartosuro, yang ada di Ungaran, Semarang, Jogja, Magelang, yang ada di kota Kudus, yang ada di kota Bandung, di Jakarta, yang ada di Lampung, yang ada di Medan, bahkan yang ada di Sulawesi, Kalimantan, dimanapun saudara berada. Saya yakin Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Pada malam hari saya berikan tema tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri. Kita harus tahu tentang tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan buka dalam Alkitab kita, sudah Alkitab kitab Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sebelum sampai ke sana, saya sampaikan kebangkitan Yesus adalah bagian dari Mataram. Karena apa? Kelahiran Tuhan Yesus ada membuat satu hal yang luar biasa pada zamannya. Kematiannya membuat satu hal yang luar biasa pada waktu itu. Lebih kebangkitannya pun menjadi suatu hal yang fenomena yang luar biasa. Sehingga satu paket antara kelahiran, kematian dan kebangkitannya, tiga hal adalah satu karya keselamatan yang begitu dasar dan sempurna. Nah sekarang saudara, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena kita tahu bahwa setelah dia disalibkan, mati, 3 hari dan bangkit, dan terus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita akan baca bersama-sama dalam Lukas 24 ayat yang ke 36-37. Berdiri firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, sekali lagi, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tentang hal apa mereka bercakap-cakap? Satu hal yang mereka bercakap adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Terjadi kontradiksi di antara murid, karena Maria berkata, aku telah melihat Yesus dan temui Yesus. Namun apa kata Thomas? Aku tidak percaya sebelum aku melihat secara mata saya sendiri atau mataku sendiri. Terjadi satu perdebatan karena memang waktu itu terjadi satu hal yang luar biasa, terjadi satu fenomena yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Satu hal yang aneh, Yesus langsung menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mungkin waktu mereka berkumpul berdebat antara mati hidup iya dan tidak. Banyak yang percaya, namun juga banyak yang tidak. Nah, kedatangan Tuhan Yesus, waktu Yesus menampakkan diri pada muridnya, tujuannya apa? Memulihkan kembali hati mereka, kepercayaan mereka, pikiran mereka yang sudah mulai rusak. Saya katakan hati mereka, kepercayaan mereka, kehidupan tentang Yesus rusak. Dan tujuan yang pertama, Yesus menampakkan diri adalah memulihkan kembali hubungannya. Hubungannya yang hampir mungkin 1 minggu lebih. Mereka dalam keadaan ketakutan, cemas, harap-harap yang tidak ada diharapkan lagi. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi waktu Maria berkata, saya tidak percaya, murid ada satu hal yang perdebatan yang besar. Namun kalau ayat berkata bahwa shalom, damai sejahtera, ya, ulang lagi. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang itu, Yesus tiba-tiba datang ke mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka dan mereka melihat aku. Satu hal, mungkin kalau saudara dan saya melihat waktu itu, kita bukan bersama, benarkah ini Yesus? Bagi Maria mungkin yes, namun bagi Thomas, bagi yang lainnya mereka sama. Dan Yesus berkata, salam ini juga bagi saudara dan saya masih mungkin keadaan saudara tidak jauh berbeda.
Mungkin hanya warnanya berbeda permasalahan kita. Kita mungkin kehilangan harapan dengan kondisi dunia seperti masalah ekonomi, pekerjaan, sekolahan, masalah keuangan. Mungkin saudara belum mendapatkan teman hidup, belum mendapatkan pekerjaan dan lain-lainnya. Seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Nah, malam hari ini kita belajar dari waktu Yesus menamakan diri, tujuannya apa? Memulihkan. Dan saya kena percaya Tuhan masih menamakan diri dengan warna yang berbeda untuk saudara dan saya. Sudah percaya Tuhan bisa datang pada saudara dan saya? Saya sangat percaya karena Dia tidak pernah berubah dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Cuma warnanya, dimensinya, zaman yang berbeda, namun Dia tetap hadir. Tujuannya apa? Memulihkan saudara dan saya. Mungkin saat ini hati kita akan kondisi seperti ini mulai mudah. Tujuan pertama itu memulihkan hati para murid-murid. Yang kedua apa saudara? Membangkitkan keyakinan murid-muridnya. Karena keyakinan mereka, kepercayaan iman mereka sudah mulai hilang. Mereka seperti layang-layang yang terputus dengan benangnya. Sehingga melayang-layang tanpa arah, ketakutan, harap cemas dan lain-lainnya. Mereka berkumpul membicarakan tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan pada murid-muridnya. Itu dibicarakan. Mereka tidak ada kepastian. Keyakinan mereka mulai pudar. Nah, ayat yang ke-38 sampai pasal 43 berkata begini. Ayat yang ke-38 43. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, aku rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada pada. Saya tidak percaya. Waktu berkata seperti itu, Thomas langsung, wow. Orang yang pertama mungkin kalau saya melihat, kalau kita bisa syuting, kita kusap, mungkin Thomas orang yang paling, wow. Kenapa? Dia terperangah, dia tidak yakin, dia tidak percaya omongan Maria. Namun begitu Yesus menampakkan dia, orang yang paling terkejut, yang paling melongo, saya tidak percaya adalah Thomas. Tujuannya apa? Membangkitkan keyakinan, membangkitkan keyakinan murid-muridnya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dengan keadaan yang tidak berubah. Demikian pula saudara saya. Kadang-kadang waktu Tuhan tolong kita, Tuhan menampakkan diri dan kemuliaannya, kita bukan dibikin melombo karena kedasarannya. Kadang-kadang kita nggak percaya. Namun saya percaya Tuhan terus datang, Tuhan terus hadir. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Meyakinkan kita, meyakinkan saudara dan saya di saat keadaan kita mengalami mulai goyah. Saudaraku, tujuan yang kedua adalah membangkitkan keyakinan murid-murid. Tujuan yang ketiga, saudara, Lukas yang ke-44, ya, Lukas 44, demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tujuan yang selanjutnya dan ketiga, Tuhan Yesus menampakkan daripada murid-murid apa? Merubah pandangannya. Jalan lagi, merubah pandangan murid-muridnya tentang dirinya, tentang Yesus pada waktu itu. Mereka berpikir tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel pada umumnya waktu itu, bahwa Yesus itu adalah akan memimpin satu bangsa Israel dan tidak mati di salib, dan dia menyatakan keperkasaannya. Dan mereka akhirnya kecewa. Karena apa? Apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan tidak ketemu dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu itu. Sehingga kedatangan kedua merubah pandangan tentang ini, merubah paradigma kalau bahasa kerennya. Karena apa? Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang dijajah tentara bangsa Romawi, namun Yesus
datang pada dekatnya adalah apa? Menyelamatkan umat manusia seluruh dunia yang dikuasai atau terbelenggu oleh dosa. Ini sudah kadang-kadang sampai sekarang ini Tuhan sering mengubah pandangan kita tentang itu. Karena kadang kita punya prinsip akan kita waktu anak saya kecil sakit-sakitan 4 kali mau mati, 14 kali masuk rumah sakit, dokter sudah vonis antara lumpuh dan hidup dan mati. Itu membuat seakan-akan penyerahan saya, keluarga saya serahkan sama Tuhan itu seakan-akan hilang karena hasilnya kok seperti ini. Saya seorang manusia kecil, saya tinggalkan kehidupan lama saya yang akan menjanjikan dan saya mau melayani Tuhan, namun justru hidup saya menghadapi permasalahan yang sangat besar waktu itu. Pandangan saya, kalau saya melayani Tuhan, hidup saya diberkati, enak terus, nggak ada masalah. Namun justru permasalahan terus terjadi sejak kami menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Namun puji Tuhan, dan akhirnya Tuhan tolong anak saya. Tuhan hadir dengan caranya sehingga pandangan saya terhadap Tuhan sudah berubah. Ternyata Tuhan hadir, merubah pandangan saya, juga merubah pandangan saudara saya saat ini. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan, ya, kalau saat ini Tuhan izinkan permasalahan terhadap saudara dan saya, tujuannya karena meluruskan pandangan kita tentang Tuhan. Seperti waktu itu murid-muridnya punya pandangan yang tidak wajar, akhirnya mereka berubah. Oh, memang ternyata memang Yesus adalah Mesias. Alkitab mencatat bahwa dia harus mati hari ketiga. Maka wawasannya dibukakan. Saya kira percaya dengan kedatangan Tuhan secara pribadi bagi kita akan membawa wawasan yang baru bagi saudara dan saya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa saudara? Ayat yang ke-47 sampai 48. Ya, 48 dengan gitu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Ini rupanya saudara, waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri, menguatkan mereka kembali, mereka dijadikan saksi saudara. Karena memang benar-benar Yesus mati, memang mati, dan mereka benar-benar bangkit. Memang dia bangkit dan menemui murid-muridnya. Tujuannya apa? Dijadikan saksi saudara. Saksi yang hidup para muridnya, memang Yesus benar-benar hidup dan menampakkan diri. Akhirnya mereka mengerti persis tujuannya supaya mereka dijadikan saksi. Waktu Tuhan tolong saudara dan saya, waktu Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya, mujizatnya pada saudara dan saya, tujuan satu hal, kita dijadikan saksi bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat. Setelah anak saya disembuhkan, dipulihkan, saudara, saya dijadikan saksi bahwa ternyata Tuhan Yesus itu memang ada. Dan sampai sekarang saya yakin saya dijadikan saksinya. Saudara mau jadikan saksinya? Mau masuk prosesnya, lihat pertolongannya, saudara akan dijadikan saksi oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, yaitu ayat yang ke-49, apa? Tuhan kata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Mu, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Saudara, aku akhirnya setelah dijadikan saksi, rupanya mereka ini dipersiapkan untuk siap diutus melayani. Saudara, waktu Tuhan memutus murid-muridnya, bukan sekedar memutus, 3,5 tahun mereka mendengarkan tentang khotbah-khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Namun Tuhan tidak langsung memutus, dia memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, Rohnya sendiri. Setelah dia kembali ke surga, dia memberikan kuasa, dan murid menjadi diberikan kuasa. Setelah itu kita melihat satu pergerakan yang dasar terjadi, dimulai dari mereka, para murid-muridnya, orang-orang yang sederhana, namun diberi kuasa untuk menjadi murid-muridnya, dan mereka mengutus dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi, dan sampai di mana surga ada ini. Dimulai dari para murid-murid yang waktu itu ketakutan, yang waktu itu hilang-hilang cemas. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Namun begitu mereka mengerjakan saksi, diberikan kuasa, mereka dirubah luar biasa menjadi orang-orang yang begitu
dasarnya. Saudaraku, waktu Tuhan mengutus saudara saya, Tuhan melengkapi dengan kuasa. Ya, dari pengalaman saudara itu sebagai pelajaran. Namun sampai itu Tuhan berikan kuasa untuk saudara dikan murid-muridnya harus melayani dengan membawa sertakan kuasa Tuhan. Bukan gagah kekuatan saudara dan saya, namun kekuatan Tuhan, kuasa Allah menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha. Jangan takut, jangan gentar, jangan goyah melihat kondisi dunia seperti saat ini. Ya, permasalahan sudah belum selesai lagi, ada lagi. Namun ingat, ada kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Maju terus, saudara dijadikan murid-muridnya untuk melayani Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan sudah di depan saudara. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami ucapkan syukur malam hari ini, di mana kami mendengarkan firman-Mu sederhana kami menyampaikan. Namun kami menangkap satu makna yang dalam tentang firman-Mu, bahwa Engkau tetap hadir dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, supaya kami kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Maju terus, Tuhan berkati. Haleluya, amin.